Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya join di Zoom kali ini membahas mengenai diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini di malam ini di luar jam kerja nggih, panjenengan semuanya, kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya membahas mengenai diseminasi. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Yang saya hormati Ibu Betty selaku Kepala SMA Negeri 1 Gondang, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru, eh, yang tentunya semoga senantiasa Allah berikan keberkahan. Baik Bapak Ibu semuanya, diseminasi disiplin itu nanti apa saja yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu ada 8 sub atau hal yang harus kita pelajari. Ya, kenapa kita harus menerapkan disiplin positif? Itu ada hal-hal yang harus menjadi dasar kita untuk menerapkan sistem disiplin positif seperti itu. Bahwa yang pertama nanti kita akan membahas mengenai restitusi, dilanjut dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa dalam ajaran pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa setiap manusia itu tentu memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada manusia agar mereka itu dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bahwa Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak itu seperti kertas yang sudah ada semburatnya, yang kita tugasnya adalah sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik itu sebenarnya sudah memiliki bakat dan minat masing-masing. Kita tidak bisa menuntut peserta didik itu sesuai dengan keinginan kita, sebab setiap anak pasti mempunyai keahlian, ke hal-hal yang positif yang mereka miliki. Tugas kita kembali lagi yang itu. Nah, seperti filosofi yang ada di pembelajaran berdiferensiasi, di situ diceritakan bahwa ada pembelajaran yang dilaksanakan di hutan. Nah, di sana ada sebuah kurikulum di mana kurikulum itu menuntut gajah, kemudian bebek, kemudian semut, dan lain sebagainya, itu untuk bisa berlari, untuk bisa berenang, kemudian, nah, suatu ketika ada pengumuman di kurikulum tersebut. Ibaratnya wakak kurikulumnya itu menjelaskan bahwa minggu depan akan ada tes asesmen seperti itu. Asesmennya adalah berlari, berenang, dan terbang. Nah, bebek ini berusaha sekuat tenaga untuk latihan berenang. Dia bisa berenang. Kemudian dia lolos untuk tahap renang. Kemudian dia belajar untuk terbang. Si bebek ini bisa terbang. Namun di ujian lari, bebek ini tidak bisa lari kencang. Kenapa? Karena posisi tubuhnya yang kecil dan
selaput-selaput kakinya yang mungil itu tidak bisa sekencang singa seperti itu. Sehingga BB ingin berusaha sekali untuk mendapatkan juara satu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berlari. Namun apa yang terjadi? BB ini mengalami luka pada selaput sehingga selaput kakinya ini robek. Di 1 minggu ke depan, Bebek ternyata tidak bisa lari, tidak bisa berenang, tidak bisa terbang, dan tidak bisa berenang. Hasilnya yang awalnya ini Bebek harusnya menang di berenang, kemudian yang bisa menang di terbang, nyatanya karena dia dituntut untuk bisa lari, akhirnya potensi-potensi yang dimiliki oleh Bebek ini tidak berhasil. Pun sama dengan dia percaya diri untuk menang di lari, tapi dia untuk tes asesmen terbang dan berenang dia kalah. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah ular. Dia bisa berenang, dia bisa terbang, tapi dengan apa itu memanjat dan dia bisa lari dengan kencang. Nah, ini artinya apa? Ini adalah sebuah filosofi bahwa setiap peserta didik itu tentu memiliki keahlian masing-masing, potensi masing-masing, tidak bisa menuntut peserta didik ini sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Maka proses pembelajaran disiplin, keyakinan kelas, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting bagi kita semuanya untuk mengenali proses pembelajaran yang memang benar-benar berpihak kepada peserta didik. Lanjut di slide selanjutnya, kenapa disiplin positif dan nilai universal ini perlu kita pelajari, ya, di mana kita bahas satu persatu mengenai disiplin positif. Dari makna disiplin itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya apa? Jadi makna disiplin ini perlu kita pahami semuanya, bukan berarti di sini ya mohon maaf tadi saya belum menyampaikan, mohon maaf. Saya menggurui panjenengan semuanya, bukan, tapi kita belajar bersama. Kemudian tugas saya adalah di sini bersama-sama untuk menyampaikan terkait diseminasi disiplin positif beserta hal-hal positif lainnya yang tentu panjenengan semuanya nanti bisa menyampaikan sharing pengalaman-pengalaman yang tentu lebih luar biasa di sekolah masing-masing seperti itu nggih, bahwa kita ketahui kembali lagi pada makna disiplin bahwa seseorang yang memiliki bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Artinya kita harus tanamkan dulu terhadap peserta didik bahwa disiplin itu adalah bentuk tanggung jawab dirinya terhadap dirinya sendiri minimal. Sehingga hal-hal yang mereka lakukan itu didasarkan pada tindakan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Yang kebajikan ini sifatnya universal atau luas. Nah, kemudian sebagai pendidik, kita semuanya kan Bapak Ibu guru semuanya, tujuan kita sebagai ciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi hal yang terjadi saat ini adalah kenapa disiplin ini diterapkan adalah karena aturan yang berlaku, karena anak itu menaati aturan bukan karena pada dirinya sendiri, tapi karena aturan yang berlaku. Hal-hal inilah yang akan menciptakan peserta di salah satunya pembangkang, kemudian mereka tertekan dan mereka tidak melakukan hal itu sesuai dengan kesadaran diri. Maka desiminasi positif ini nanti tujuannya adalah menciptakan karakter peserta didik itu yang memiliki disiplin muncul dari unsur intrinsik, unsur dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan. Sehingga ketika peserta didik memiliki sifat disiplin atau keyakinan diri bahwa saya harus apa yang menjadi tindakan saya, maka
pembelajaran yang sifatnya universal, kemudian penerapan disiplin ini akan berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan koridor atau ketentuan yang sebenarnya. Jadi seperti itu, nggih, bahwa sekali lagi makna disiplin itu adalah disiplin bertanggung jawab atas dirinya sendiri yang sifatnya itu mentaati nilai-nilai universal. Bisa dilanjut. Nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakang. Maka korelasi antara positif, kemudian nilai kebajikan yang universal itu adalah kita menyadarkan kepada peserta didik bahwa kamu harus bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Hal ini, bagaimana menyadarkan hal ini kepada peserta didik? Salah satunya adalah menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yaitu apa? Menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati bersama. Misal, kita melakukan pembelajaran di kelas, kita sampaikan nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita hindari atau tidak boleh kita lakukan. Contohnya, untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus datang tepat waktu. Itu harus disepakati, harus disampaikan di awal. Agar apa? Agar peserta didik ini mempunyai kewajiban dan keyakinan disiplin dalam diri bahwa oh ini adalah hal yang sudah menjadi kesepakatan di kelas, bahwa datang tepat waktu adalah sebuah kewajiban yang muncul dari diri sendiri. Hal ini untuk melestarikan ataupun mengingatkan kembali nilai-nilai kebajikan universal ini harus dilakukan terus menerus. Jangan lupa disiplin positif itu disampaikan atau keyakinan kelas itu disampaikan ketika setiap pembelajaran. Dilanjut bahwa sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa peserta didik ini dirangkai atau dibuat ataupun dididik ya. Kemudian di kalau sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, pendidik itu adalah seorang petani yang tugasnya itu adalah menanam, memberikan pupuk dan merawatnya hingga ia berbuah. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dasar yang harus disepakati atau yang ingin diciptakan, yaitu berkepribadian global, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, urutannya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Tujuannya apa pelajar profil Pancasila itu? Tujuan akhirnya adalah memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tujuannya adalah pembelajaran yang memang berpihak kepada murid yang ingin menyampaikan dan mengantarkan potensi peserta didik sesuai dengan keahlian masing-masing. Dilanjut. Nah, sekarang adanya disiplin yang perlu ditanamkan dalam diri itu dengan teori motivasi. Yang isinya ada 3 teori motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan ketika kita melakukan tindakan diminta untuk berangkat sekolah tidak boleh telat seperti itu. Jam 7 harus sampai di sekolah. Kalau tidak nanti
akan dihukum. Nah, peserta didik ini berangkat sekolah karena apa? Karena takut nanti dihukum. Nah, jangan sampai eh, motivasi-motivasi ini nanti akan menjadi alasan peserta didik untuk melakukan tindakan yang memang dia itu sifatnya dorongan dari eksternal ataupun dari luar seperti itu. Jadi kenapa dia berangkat sekolah ya karena nanti kalau saya dihukum, saya merasa tidak nyaman dan kalau nanti saya dihukum sanksi sosial dan lain sebagainya. Maka salah satu motivasi perilaku manusia untuk berbuat baik itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Oh ya, nanti kalau saya berangkat pagi, pasti nanti saya akan mendapatkan citra positif menjadi peserta didik yang paling rajin berangkat sekolah. Kayak gitu. Ini juga dorongan dari eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang satu dan dua. Karena apa? Motivasi inilah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Kenapa saya berangkat sekolah lebih pagi? Oh ya, biar saya nanti bisa menyiapkan pembelajaran secara matang, biar nanti saya bisa menyiapkan diri untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Jadi motivasi yang memang muncul dalam diri sendiri. Inilah di poin tiga inilah yang goal paling utama yang ingin dicapai oleh disiplin positif seperti itu. Muncul anak melakukan dan mentaati aturan berdasarkan diri sendiri. Dilanjut. Nah, ini penghargaan dan hukuman. Ini yang sering kita saksikan di pembelajaran ataupun di model-model kegiatan KPM dan lain sebagainya. Pentingkah penghargaan? Misal akan ada lomba olimpiade, ada sebuah reward yang akan diberikan. Atau nanti ketika kita melakukan pembelajaran yang mendapatkan nilai 100 dapat snack 10.000, 20.000. Atau nanti yang tidak mengerjakan PR nanti akan dihukum nyanyi di depan kelas ataupun mendapatkan di hukuman berupa fisik lari di lapangan. Misalkan, apakah itu penting? Apakah itu perlu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah adanya hukuman ataupun penghargaan itu memiliki pengaruh. Ada yang sifatnya pengaruhnya jangka pendek, ada yang sifatnya pengaruh jangka panjang. Nah, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Artinya apa? Ketika kita memberikan penghargaan, itu akan efektif ketika ya, hal itu dilakukan dalam waktu jangka pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi ketika kita memberikan anak, ayo yang mendapatkan nilai 100 nanti akan dapat eh, ballpoint dari saya 10 pak misalkan. Nah, ketika kita peserta didik itu mengikuti pembelajaran kita, mereka akan berkonsep terus-menerus bahwa nanti saya Mbak Feni terlempar ya kayaknya.
Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sinyalnya agak naik turun jadi saya terlempar dari Zoom ini. Bisa terdengar ya suara saya ya? Bisa, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang untuk pemberian penghargaan. Bahwa kita tahu bahwa ketika kita memberikan penghargaan terus dan menerus, itu salah satunya adalah anak itu menginginkan ya kegiatan ataupun hal-hal lainnya itu karena mendapatkan hadiah. Nah, ini jangka panjangnya akan memberikan dampak yang luar biasa. Mereka bukan lagi ingin mendapatkan pengetahuan, tapi karena ia ingin mendapatkan nilai yang terbaik, misalkan. Karena ia ingin mendapatkan nilai hadiah ataupun mereka ingin mendapatkan citra positif kepada guru seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang sebaiknya kita hindari agar apa? Ketika kita memberikan penghargaan, ya, adapun dampak-dampak yang bisa diperoleh nanti kita bahas di slide selanjutnya. Bisa dilanjut. Ya, bahwa ini ya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha lagi sekeras sebelumnya. Jadi ketika misalkan kita mau mengikuti kegiatan lomba apa, misalkan, karena motivasi atau konsep yang ditanamkan itu adalah karena ingin menang, karena ingin mendapatkan uang senilai sekian-sekian, itu nanti akan menimbulkan perasaan kecil hati, kecewa, ataupun hal-hal yang lebih lebih dari ini, misalkan ya depresi dan lain sebagainya. Nah, ini karena apa? Karena keinginan diri untuk menjadi pemenang, untuk menjadi yang paling nomor satu. Hal-hal inilah yang nanti akan mengganggu psikologi peserta didik. Jadi diyakinkan bahwa jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan lagi. Jika orang tersebut tidak memberikan perilaku yang jika kita ingin orang itu sesuai dengan perilaku yang kita inginkan, maka kita harus melakukan lagi. Ini adalah dampak yang kedua. Yang pertama tadi adalah ketika apa yang menjadi keinginannya karena ingin jadi nomor satu, ingin jadi pemenangnya, itu secara psikologi akan terganggu seperti kecewa, kecil hati, kemudian dia sudah tidak punya motivasi lagi untuk mengetahui ilmu-ilmu yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik itu tentu akan merasa bahwa jiwa ketagihan untuk terus-menerus pengen pengen dapat lagi penghargaan, karena sifat penghargaan ini general ya. Ada yang ngasih misalkan pulpen satu satu biji aja, itu sebaiknya apakah penghargaan itu tidak boleh? Sebenarnya boleh ya untuk pemberiannya, tapi tidak langsung menjadi, misalkan kita berikan ucapan selamat itu pun juga akan memberikan dampak negatif juga. Misal kita memberikan ucapan selamat, wah pinter sekali ya anak ini, di depan anak-anak yang lain, kita bayangkan peserta didik lainnya pun juga akan merasa orang itu terus ya yang akan dikasih penghargaan, otomatis dia akan berkecil hati. Yang awalnya mereka berkeinginan untuk mengetahui ini, tapi tidak boleh. Bahkan ada yang ketika di sebuah forum ada yang bertanya apakah pemberian penghargaan ini boleh atau tidak. Itu ada salah satu fasilitator yang menjawab bahwa diperbolehkan pemberian penghargaan itu salah satunya untuk menghargai perasaan orang lain adalah di luar kelas. Jadi misalkan ketemu dengan anak tadi nilainya 100, wah hebat ya kamu nilainya 100, dipertahankan lagi ya. Itu bisa dilakukan ketika peserta didik lainnya tidak melihat. Karena apa? Itu untuk menjaga motivasi-motivasi pembelajaran lainnya untuk peserta didik yang lain. Jadi samakan posisi peserta didik, bahwa peserta didik itu memiliki kesempatan yang sama, kemampuan yang bisa diasah bersama-sama tanpa harus adanya
penghargaan yang sifatnya materi dan lain sebagainya itu tadi. Dilanjut. Nah, ini tadi penghargaan juga bisa merusak hubungan. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan akan dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka juga tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ketika, oh, Andi, wah kamu luar biasa ya, dapat nilai 100 ya, berikan aplaus untuk Andi. Nah, tidak semua anak yang melakukan aplaus ataupun tepuk tangan ini keluar dari hati mereka yang paling dalam bahwa kok Andi terus tuh yang dikasih penghargaan, kok Andi terus tuh yang diapresiasi, mereka akan muncul keirian. Sehingga pun juga dampaknya juga kepada anak itu sendiri. Jadi anak-anak tersebut bisa jadi tidak disukai karena dia selalu sering dipuji-puji oleh guru. Seperti itu. Kemudian penghargaan juga menciptakan sebuah persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi karena kembali lagi pada konsepnya Ki Hajar Dewantara itu setiap manusia, setiap peserta didik itu punya keahlian masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Tugas kita adalah mengasah kemampuan itu sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Kodrat yang dia miliki itu apa? Makanya perlunya adanya asesmen diagnostik ketika kita melakukan pembelajaran. Oh, anak ini sukanya apa dulu? Dianalisis terlebih dahulu. Nah, kemudian perbedaan inilah atau diferensiasi inilah yang nanti akan kita jadikan satu model pembelajarannya berbasis kemampuan atau kesukaan peserta didik. Kembali lagi, karena konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini adalah berpihak pada peserta didik, tentu kita akan memberikan kita sebagai fasilitator, karena kita bukan lagi pusat center pembelajaran, karena center pembelajaran ini adalah peserta didik, maka kita sebagai fasilitator itu harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga penghargaan ini lagi tidak hanya diberikan kepada anak A saja, tapi harapannya adalah semua peserta didik itu punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama, punya kemampuan yang sama, sehingga mereka itu semuanya sama di mata guru. Seperti itu, tidak pilih kasih, ibaratnya seperti itu. Lanjut. Nah, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, bahwa ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulis cerita itu akan menjadi kurang kreatif apabila dijadikan atau dijanjikan sebuah hadiah dan penghargaan. Misalkan ada sebuah lomba menulis, dia 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak memenangkan lomba itu, pasti mereka akan berhenti untuk, bukan pasti ya, kemungkinan mereka akan berhenti untuk tidak menulis. Ya, hal itu apabila terus-menerus terjadi, pasti akan menimbulkan dampak negatif. Ya, salah satunya adalah dia berhenti untuk tidak menulis, atau dia berkurang semangat menulisnya. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi anak-anak yang dijanjikan sesuatu, mereka akan cenderung memiliki atau memerlukan waktu yang lama untuk memecahkan sebuah masalah. Karena apa? Dia hanya terfokus pada bagaimana saya menang, bagaimana saya menang. Bukan terfokus ke nanti kalau saya kalah berarti saya harus mencoba alternatif lainnya, harus mencoba kegiatan lainnya agar apa yang saya pahami ini nanti bisa benar-benar terkonsep dalam diri saya, sehingga saya mampu menguasai materi-materi yang dipelajari. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian penghargaan itu sama halnya menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi,
Kenapa sekarang itu modelnya tidak ada ranking? Karena untuk menghindari penghargaan yang seperti ini. Jadi saya yang dapat ranking satu pasti nanti akan merasa saya harus dapat ranking satu, saya harus dapat ranking satu. Bagaimana psikologi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking 2 ataupun hal hal yang lainnya, misalkan ranking terakhir, itu nanti akan semakin mematikan motivasi mereka belajar. Padahal pembelajaran adalah menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan mereka. Bagaimana mereka akan merasa bahagia kalau mereka itu sudah terdiskriminasi, mereka menjadi anak tanda kutip yang tidak mendapatkan ranking. Maka kenapa ranking ini tidak ditampakkan dalam rapot? Yaitu salah satunya adalah agar peserta didik ini merasakan kesempatan yang sama, potensi yang sama untuk mampu berubah dan mampu menggugah semangatnya kembali agar kelak di semester depan ataupun di tahun pembelajaran baru bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ataupun pemahaman yang lebih baik lagi. Kemudian poin yang kedua adalah jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Jadi ketika saya pengen menang tapi ternyata saya tidak menang, maka saya akan merasa dihukum. Saya merasa bersalah pada diri saya sendiri, saya akan merasa eh, terbebani atas hal itu, sehingga itu yang menghukum diri saya sendiri. Akhirnya hal-hal negatif lainnya muncul, misalkan tidak mau lagi untuk mengikuti kegiatan itu ataupun lomba itu dan lain sebagainya. Dilanjut. Nah, kita masuk pada hal-hal restitusi. Jadi restitusi ini adalah hal-hal atau sebuah cara yang konsepnya itu adalah menanamkan disiplin positif pada murid. Kalau tadi membahas mengenai penghargaan dan hukuman, kita lanjut pada restitusi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan poin-poin restitusi, di mana konsepnya ini adalah kita sebagai peserta didik ini tentunya adalah mendidik peserta didik yang goresan-goresan tulisannya itu belum terlihat, belum nampak, kita tampakkan. Untuk menampakkan tulisan-tulisan ini tentu ada hal-hal yang namanya peserta didik, tentu butuh pendampingan dan lain sebagainya. Nah, korelasinya dengan hukuman tadi, membahas mengenai hukuman, apakah kita perlu memberikan hukuman fisik? Bolehkah kita memberikan hukuman yang sifatnya menghardik dan lain sebagainya? Maka dibutuhkannya lah restitusi ini. Bahwa restitusi ini tidak menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya apa? Bahwa kita tanamkan pada peserta didik bahwa apa yang mereka lakukan, ya, kesalahan yang dianggap sebuah kesalahan itu, ya, itu bukanlah hal yang harus ditebus, ya, hal yang harus disalahkan seperti itu, tapi adalah kita harus menyadarkan, ya, bahwa karena kita sudah melakukan kesalahan, lalu apa yang perlu kita perbaiki dari kesalahan ini? Misal ada sebuah kasus anak ini melakukan kesalahan, yaitu dia marah ketika contekannya itu dia marah ketika jawabannya itu dicontek temannya. Sebenarnya manusiawi, ya, manusiawi ketika anak ini jengkel kepada peserta didik lainnya karena jawabannya ini dicontek oleh temannya seperti itu. Namun yang dilakukan si anak ini adalah marah-marah di kelas. Nah, kita yakinkan kepada peserta didik itu. Misalkan kita tanya, misalkan Reni, tadi saya dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu marah-marah ya di kelas. Boleh Ibu tahu kenapa Reni marah? Gitu. Reni pun bisa menjawab, iya Bu, karena saya tadi marah sama Dino, misalkan. Saya marah dengan Dino karena jawaban saya dicontek oleh Dino. Saya kan sudah mengerjakan ini semaksimal mungkin, tapi kenapa Dino itu
seenaknya saja mencontek jawaban saya. Lalu yang bisa kita lakukan adalah tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Reni itu tadi. Apa yang contohnya seperti ini, apa yang Reni lakukan itu hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Nah, ini pada poin satu bahwa belajar dari kesalahan. Ya, jadi itu hal yang manusiawi. Kira-kira kalau Reni melakukan tindakan marah-marah, menggebrak meja, apakah itu sesuai dengan disiplin atau keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas, gitu ya. Pasti nanti anaknya coba kita mengingat bersama keyakinan kelas apa yang sudah Reni langgar, misalkan. Oh, iya Bu, kemarin kita punya keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh mengganggu kenyamanan peserta didik lainnya. Gitu, misalkan dia menjawab seperti itu. Nah, kemudian nanti kita giring bahwa, nah, mengganggu kenyamanan peserta didik lain, membuat tidak nyaman itu adalah eh, hal-hal yang menjadi apa menjaga kenyamanan kelas, kemudian menjaga solidaritas dan ketentraman kelas itu adalah keyakinan kelas kita. Mari kita selesaikan bersama, mari kita bahas bersama. Kira-kira apa yang akan Reni lakukan ketika nanti masalah ini terjadi? Ya, Reni akan berubah, Bu. Gitu. Reni tidak akan mengulangi hal yang sama. Jadi sampaikan kepada peserta didik ini dia sampai mengerti bahwa dia itu apa yang dia lakukan itu salah dan bagaimana penyelesaian masalah itu keluar dari dia sendiri. Bukan karena kita hardik bahwa ini kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Tidak boleh. Kita tidak bisa mendikte peserta didik sesuai dengan keinginan kita. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kenapa kita lakukan restitusi? Yaitu salah satu tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Yang Reni dengan Dito yang awalnya pasti mereka musuhan, dengan adanya restitusi, pasti hubungan mereka juga akan lebih baik lagi. Tidak menyalahkan satu sama lain, pasti hubungan mereka akan lebih baik lagi. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi seperti tadi, bagaimana kalau kita selesaikan, kita cari solusinya. Kira-kira ketika nanti contekan, ketika jawabannya Reni dicontek Dito, kira-kira nanti Reni ngapain kayak gitu. Diajak untuk mencari solusi terbaik nanti ketika ada masalah datang menghampiri Reni. Kemudian menuntun dan melihat ke dalam diri bahwa saya yakin Reni bisa mengendalikan diri dengan baik dan saya ibu percaya bahwa Reni pasti akan mempunyai solusi selain menggebrak meja dan lain sebagainya tadi. Misalkan ada kata-kata seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi yang tadi, kenapa Reni melakukan itu? Ya karena kesal dan lain sebagainya. Maka kita harus cari tahu alasannya, baru nanti kita ajak untuk menyelesaikan masalahnya. Dilanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu adalah penanaman disiplin positif, berpositif thinking bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, bahwa permasalahan yang ada pada diri peserta didik itu bisa mereka selesaikan dengan baik dari dirinya sendiri. Maka restitusi ini adalah cara yang paling baik yang muncul dari dirinya sendiri, yaitu keyakinan diri sendiri untuk meyakini dan mengakui bahwa apa yang menjadi hal-hal positif itu adalah kebutuhannya mereka. Seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu tentu ada pembentukan karakter yang akan kita capai, bukan tindakannya. Jadi kita harus melakukan perjanjian bahwa si Reni itu harus benar-benar berubah sesuai dengan arahan kita, bukan.
tapi mengajak Reni untuk mengakui, kemudian menyadari, maaf bukan mengakui ya, menyadari bahwa dirinya itu ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau belum, seperti itu. Sehingga dia menyadari bahwa tindakan itu akan dia ubah berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Sehingga karakter yang muncul itu adalah karakter mau menerima, mau memperbaiki diri. Kemudian restitusi berfokus pada solusi seperti tadi. Ketika ketika Reni tadi ada masalah, maka solusinya seperti apa? Pun ini juga berkebalikan ya. Jadi ketika nanti kita temui Reni, kita juga temui Dino tadi. Ditanya kenapa Dino itu mencontek pekerjaannya Reni, kemudian alasannya kenapa, kemudian tidak menyalahkan. Hal yang Dino lakukan itu hal yang wajar, manusiawi. Tapi Dino, sesuai dengan keyakinan kelas kita, menurut Dino, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kira-kira hal seperti itu baik atau tidak jika diterus meneruskan? Kira-kira mari ibu bantu untuk mencari solusinya. Kenapa Dino melakukan itu dan lain sebagainya. Sehingga antara Dino dan Reni itu merasa tidak dihakimi, merasa tidak disalahkan, mereka punya teman untuk bercerita, teman untuk berubah. Mereka merasa dibimbing oleh gurunya untuk mengubah karakter yang mereka awalnya ini sifatnya kurang baik menjadi hal-hal yang positif. Maka itulah penanaman disiplin positif yang sangat-sangat baik ketika kita terapkan di pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka mengembalikan yang awalnya muridnya itu melakukan kesalahan, dia kembali lagi pada dirinya yang sesuai dengan koridornya, yaitu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kodrat atau nilai-nilai universal tadi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya serta setelah berbuat salah. Jadi artinya apa? Ketika adanya restitusi ini mampu membuat peserta didik ini kembali lagi. Oh, tujuanku menjadi peserta didik ini adalah seperti ini. Oh, untuk menjadi pribadi yang positif itu adalah seperti ini. Kemudian memulihkan pada diri bahwa oh, sebenarnya saya itu orang yang baik, maka saya tetap harus menjaga nilai-nilai positif pada diri saya untuk tidak melakukan tindakan yang sama atau tindakan yang salah tadi. Lanjut. Nah, restitusi tadi adalah keyakinan positif untuk penyelesaian masalah seperti itu melalui disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas itu apa yang tadi sudah disinggung di awal tadi atau di restitusi tadi. Keyakinan kelas itu adalah kalau dulu itu adalah peraturan kelas, tata tertib kelas seperti itu. Beda atau tidak antara keyakinan dengan peraturan. Jadi ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita sepakati. Jadi misalkan keyakinan kelas ini dibuat, bisa lanjut slide-nya. Keyakinan kelas ini dibuat karena kesepakatan bersama, ya. Kemudian kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, misalkan saya membuat peraturan di kelas tidak boleh ini, tidak boleh ini, karena peraturan ini sifatnya hanya sepihak, maka banyak peserta didik yang merasa tidak nyaman, merasa terpaksa untuk melakukan atau mentaati itu. Sehingga pembentukan keyakinan kelas ini sangat penting ya. Karena apa? Untuk menyadarkan lagi, kita diminta lagi-lagi kan kita akan membahas mengenai disiplin positif. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya
membuat peserta didik itu memiliki keyakinan disiplin positif, tindakan positif, perilaku yang positif, yang tumbuh dari unsur atau nilai intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Jadi yang muncul dari dirinya sendiri, keyakinan diri sendiri, bukan karena keterpaksaan orang lain. Poin pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya apa? Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara universal. Misalkan menjaga tenggang rasa atau menjaga eh, perasaan ataupun ketentraman kelas. Dan ketentraman kelas ini kan sifatnya universal, bisa tidak boleh mengolok-ngolok, tidak boleh menghardik dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi yang sesuai dengan yang disampaikan, bahwa keyakinan kelas ini sifatnya universal, artinya lebih menyeluruh. Kalau peraturan kan tidak boleh berbicara ketika guru guru menerangkan, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa diuniversalkan adalah saling menghargai ketika pembelajaran dimulai, ketika pembelajaran berlangsung. Jadi saling menghargai ini sifatnya universal. Saya menghargai peserta didik ya karena mereka mempunyai kebebasan berbicara, pun dengan kita juga akan dihargai oleh peserta didik. Tapi ketika kita membuat peraturan bahwa tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan, itu artinya apa? Anak dituntut untuk menaati apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang menjadi peraturan yang berpihak pada gurunya. Padahal peserta didik ini juga perlu dimengerti, ingin dimengerti, ingin diketahui perasaannya, maka sifatnya universal, yaitu saling menghargai ketika pembelajaran dimulai. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif ini bukan lagi menggunakan kata tidak, ya. Tidak jenjangan itu tidak diperkenankan digunakan dalam keyakinan kelas. Tidak boleh ada kata tidak boleh, jangan ini dan lain sebagainya. Maka dibuat kalimat-kalimat positif. Tujuannya apa? Mereka selalu berpikir positif, kemudian mereka melakukan tindakan positif. Hal-hal yang nilainya positif ini akan melekat pada diri anak, sehingga kata-kata ini yang senantiasa terngiang-ngiang dalam diri bahwa kita harus positif, harus disiplin positif, harus memiliki keyakinan kelas yang positif dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu stimulus untuk peserta didik untuk melakukan hal-hal yang bernilai positif. Contohnya tadi saling menghargai atau menjaga kenyamanan kelas, kemudian menghargai perasaan ataupun apa ya, lingkungan kelasnya, ataupun misalkan menjaga kebersihan. Jadi kata tidak boleh membuang sampah itu diganti menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi nilai-nilai positif. Kemudian harus datang tepat waktu itu bukan tidak boleh terlambat, tapi datang tepat waktu, seperti tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi adanya peraturan yang semakin banyak itu nanti akan membuat peserta didik itu merasa hidup saya ini kok dikekang dengan aturan-aturan yang ini ya. Jadi buatlah universal ini sifatnya adalah agar peserta didik itu tidak merasa terkekang atas aturan-aturan yang disepakati oleh atau keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang seperti tadi menjaga kebersihan, maka itu kan hal-hal yang bisa dilakukan ketika di sekolah. Jangan misalkan membuat peraturan yang sulit dijangkau di sekolah, misalkan tidak boleh mengendarai mobil ugal-ugalan. Nah, ini kan bukan
keyakinan kelas yang bisa diterapkan di sekolahan. Itu kan hal-hal keyakinan yang di luar kelas sehingga tidak bisa dimonitoring oleh guru dan tidak bisa dilaksanakan peserta didik di lingkungan sekolah tersebut. Lanjut. Bahwa pembentukan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu membutuhkan apa saja. Yang pertama, tentu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya adalah kesepakatan kelas. Jadi misalkan pembelajaran pertama sebelum dimulai itu buat kesepakatan kelas. Buat semua orang berpendapat, hargai pendapat mereka, kemudian buat pendapat itu lebih ke universal, yang lebih luas lagi, sehingga mereka merasa diikut sertakan, mereka merasa tidak dikekang, mereka merasa tidak dituntut untuk melakukan mentaati peraturan, tapi meyakinkan kepada peserta didik bahwa itu adalah keyakinan kelas yang memang harus kita laksanakan bersama. Kemudian yang kedua adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika tahun ini atau semester ini kita sudah melakukan keyakinan kelas, kalau kita mau menerapkan itu ditinjau ulang. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sulit dilakukan atau sulit diterapkan? Kenapa alasannya? Kemudian dicari solusi. Lalu kira-kira keyakinan kelas ini bisa kita ganti apa yang lebih menyeluruh atau yang lebih bisa mudah dilaksanakan seperti itu. Lanjut. Kemudian kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ya, kita bahas. Yang pertama dilanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang ini harus terpenuhi untuk setiap manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bahwa tentu manusia ini memiliki hal-hal yang diyakini untuk bertahan hidup. Dia harus mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara yang diyakini itu memiliki sumbangsih yang besar untuk pertahanan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bahwa kedatangan saya, hadirnya saya di sini itu adalah hal-hal yang harus diterima, hal-hal yang memang disambut baik oleh orang-orang. Karena kasih sayang dan rasa diterima itu juga menjadi sebuah kebutuhan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan dan atas kemampuannya. Secara tidak langsung bahwa manusia itu butuh diakui kemampuannya, butuh diakui eh, pengakuan bahwa adanya dia, kemudian kemampuannya itu pada dasarnya manusia itu butuh itu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan, bahwa manusia tentu memiliki sifat yang dia ingin bebas, dia tidak mau dikekang, itu tadi. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi saya harus merasa bahagia itu karena apa dan lain sebagainya. Maka korelasinya apa dengan segitiga restitusi tadi? Bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu salah 5-nya tadi yang sudah dijelaskan, bahwa mereka itu butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh diakui, butuh kebebasan, dan butuh kesenangan. Ketika kita terapkan sebuah peraturan, kebutuhan-kebutuhan ini akan dirusak oleh peraturan tadi. Misal tidak boleh A, maka kebutuhan kebebasannya akan merasa terganggu. Ketika kita memberikan penghargaan ke satu orang, maka yang beberapa orang ini tadi hak-hak atau kebutuhan dasar kesenangannya akan terganggu. Maka inilah yang
akan menjadi korelasi kenapa kita butuhnya disiplin positif, kemudian segitiga restitusi, itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini agar tercapai hal-hal yang sifatnya positif. Lalu ketika misalkan ada pertanyaan, ketika peserta didik yang nilainya bagus tidak mendapat penghargaan, yuk kasihan. Lah, ada pertanyaan balik lagi, ketika kita tidak memberikan penghargaan, apakah motivasi belajar mereka juga akan turun? Tentu kan tidak. Karena apa? Mereka memiliki kebutuhan dasar ini tadi, yaitu dia butuh eh, penguasaan atau pengakuan kemampuan dengan apa? Dengan dia mengetahui dan mempelajari itu, sebenarnya mereka sudah memenuhi kebutuhannya secara langsung. Jadi kita tidak perlu untuk memberikan penghargaan yang berlebihan. Nah, karena apa? Itu tadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini tadi akan selalu berkorelasi pada apa yang dia lakukan. Ketika kita sebagai pendidik memberikan penghargaan ataupun hukuman ataupun aturan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka kebutuhan dasar ini akan terganggu. Lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang akan berurusan dengan segitiga restitusi tadi. Bisa dilanjut, 5 posisi kontrol itu apa? Jadi, kenapa posisi kontrol ini kita bahas? Karena kita sebagai pendidik. Nah, pendidik ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Kita akan mau menjadi seorang yang seperti apa? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, ataupun manajer dan yang lain sebagainya tadi. Kita mulai dari yang pertama. Seorang penghukum, ya, ketika kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dasar kamu anak yang tidak bisa mengerjakan, atau misalkan itu bahasa sarkasnya, kalau lebih ininya lagi, kamu itu gimana toh kok tidak bisa mengerjakan padahal sudah ibu jelaskan. Itu kan menghukum peserta didik. Ataupun hukuman fisik karena kamu tidak mengerjakan, silakan kamu push up 10 kali. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Atau kita akan membuat eh, peserta didik ini memiliki sifat yang merasa bersalah. Jadi kita di posisi pembuat merasa bersalah. Misalkan, Reni, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas ibu? Apa kamu tidak kasihan? Ibu ini sudah menerangkan loh dari kemarin, sudah ini gitu. Apa kamu tidak kasihan? Ini kan memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang akhirnya peserta didik ini merasa kasihan. Kalau saya tidak mengerjakan berarti saya menyakiti ibu tadi ya, misalkan ibu XXX ya, seperti itu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Reni, apakah kamu ini tadi ya, apakah kamu tidak kasihan ketika ibu sudah menerangkan tapi kamu tidak mengerjakan soal dan lain sebagainya. Tentu ini kalau dibuat apa itu porsi itu di bawahnya penghukum atau sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Coba Reni bisa dijelaskan, kamu tadi kenapa kok melamun? Kenapa kamu kok tadi tidak memperhatikan ibu? Buat percakapan-percakapan yang kita itu seakan-akan menjadi temannya. Iya, tadi Bu, tadi saya membaca WA dari teman saya. Kenapa dibaca WA-nya pas pembelajaran? Lalu ketika kamu tidak memperhatikan ibu, kira-kira kamu paham tidak dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi? Lain kali nanti kita lain kali kalau buka WA di pas jam istirahat aja ya gitu. Ada persuasinya, ajakan untuk tidak mengulanginya itu lagi. Nah, posisi inilah yang dinamakan posisi teman. Jadi guru berkedudukan sebagai temannya peserta didik itu tadi. Kemudian selanjutnya
pemantau, yaitu pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, ini sifatnya lebih luas lagi, misalkan pemantau dan manajer ini biasanya dia berkedudukan sebagai orang yang seakan-akan itu tahu tentang apa yang dia lakukan. Misalkan seperti ini. Reni, tadi kenapa kamu terlambat? Seperti itu. Terus ini karena tadi saya harus nganter ibu ke pasar. Nah, jam berapa harusnya Reni berangkat sekolah? Jam 7. Lalu hal-hal seperti itu nanti akan merugikan Reni atau tidak? Gitu. Iya, iya Bu, merugikan. Nah, kira-kira apa yang akan Reni lakukan? Gitu. Akan mengubahnya ini, mengubahnya lagi untuk tidak melakukan tindakan itu. Nah, baik, Ibu nanti akan membantu Reni untuk kedepannya ya. Ibu nanti akan WA orang tua Reni untuk mengajak ataupun membangunkan Reni ataupun mengarahkan agar Reni bisa bangun lebih awal dan bisa mengantar Ibu ke pasar lebih awal sehingga kamu masuk sekolahnya tidak telat. Itu jadi dipantau kegiatannya secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung muridnya dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang tadi ya puncaknya. Jadi di segitiga restitusi tadi adalah kira-kira solusi apa yang akan bisa kamu lakukan agar kamu tidak mengulanginya itu lagi. Itu adalah di posisi manajer. Lanjut. Ya, segitiga restitusi. Lanjut. Nah, untuk konsep segitiga restitusi ini tadi adalah kenapa kita melakukan pembelajaran disiplin tadi tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian penghargaan dan hukuman dan lain sebagainya itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana dalam konsep ini di modul ini itu membahas mengenai hal-hal yang berkemungkinan dilakukan oleh peserta didik. Dari bagaimana peserta didik itu melanggar aturan, bagaimana kita memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu belajar, bagaimana kita memberikan keyakinan kelas agar keyakinan kelas itu bisa ditaati, dilaksanakan berdasarkan nilai universal yang ada pada intrinsiknya peserta didik sampai pada bagaimana nanti anak ini melakukan sebuah kesalahan dan bagaimana penyelesaian seorang guru ketika mendapati peserta didik ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Maka konsep penyelesaian masalah yang diterapkan adalah menggunakan penyelesaian segitiga restitusi. Penyelesaian segitiga restitusi ini ya, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu bahwa benar tidak tindakan yang dia lakukan itu salah atau tidak, sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita stabilkan identitas bahwa kita yakinkan dan kita kasih tahu bahwa mereka bukan satu-satunya orang yang salah di dunia ini. Mereka bukan satu-satunya orang yang sudah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dengan apa? Bahwa setiap manusia tentu pasti akan pernah melakukan tindakan yang salah. Lalu bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu? Nah, setelah mereka sadar dan merasa terarahkan, terbimbing, maka kita buat mereka itu tahu ya dengan cara apa menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini seperti apa? Ya, jadi ditanyakan nanti kamu nanti pengen jadi anak yang seperti apa? Pengen anak yang disiplin atau pengen anak yang bernilai positif atau anak yang memiliki kejujuran yang tinggi ataupun yang lain sebagainya.
ketika misi ataupun cita-cita mereka itu tersampaikan, baru pada kita sampaikan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi, dikorelasikan dengan kesepakatan, mau berubah atau tidak, seperti itu. Seperti halnya ketika ada sebuah kasus, misalkan yang tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan ada anak yang telat, misalkan ada anak yang telat pergi ke sekolah, ya, telatnya ini sudah 5 kali, ya, telatnya ini sudah 5 kali, telatnya ini sudah 5 kali, ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan, ya? Kita misalkan mendapatkan laporan bahwa anaknya ini sudah telat 5 kali atau sudah tidak masuk sekolah tepat waktu 5 kali. Kita panggil anaknya, Reni, atau kok Reni terus ya, nggak apa-apa ya. Reni, apakah benar kamu hari ini terlambat berangkat sekolah? Misalkan, kemudian si Reni menjawab, iya Bu, hari ini tadi saya telat. Kita tanya lagi, telat berapa kali Reni kamu berangkat sekolah? Sekitar 5 kali Bu, gitu. Nah, pertanyaan pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanyakan aja. Ibu tahu, ibu mengerti kamu melakukan seperti itu, tentu memiliki alasan. Boleh ibu tahu kenapa Reni bisa telat 5 kali? Oh iya Bu, karena saya kalau tiap pagi itu mengantar ibu ke pasar, jadi saya sering terlambat gitu. Kemudian ada pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah tadi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu. Contohnya seperti ini. Kalau kamu nanti terlambat, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kamu dapati ketika kamu telat atau hal-hal apa saja yang nanti berdampak pada kebutuhan belajarmu di sekolah. Iya Bu, kalau saya telat, saya sering dihukum atau saya sering tidak bisa mengikuti pembelajaran di jam pertama, seperti itu. Kalau dia menjawab seperti itu, baru kita arahkan ke menstabilkan identitas ya dengan cara tidak apa-apa Reni, bahwa apa yang Reni lakukan itu hal yang lumrah, hal yang manusiawi sekali. Karena setiap manusia tentu melakukan tindakan yang salah, pernah melakukan tindakan yang salah. Nah, tugas kita adalah memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita agar kesalahan itu tidak terus berulang. Itu. Dan kamu misalkan masuk lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu ditambahi dan tenang Reni, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan seperti ini. Ibu juga tentu pernah melakukan segala kesalahan. Pun orang juga pernah melakukan segala kesalahan. Nah, tugas kita adalah belajar dari kesalahan itu. Kemudian ditarik pada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, Reni kira-kira cita-citanya mau jadi apa? Misalnya jadi dokter. Nah, kira-kira kalau Reni datang terlambat, kemudian itu nanti berkelanjutan sampai Reni jadi dokter, kira-kira nanti pas jadi dokter ada jadwal operasi, kemudian Reni datang terlambat, kira-kira nanti pasiennya menunggu lama atau tidak? Padahal pasien itu sangat membutuhkan bantuannya Reni. Iya, Bu. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu jadi ditanyakan keyakinan kelas apa yang disepakati itu nanti ditanyakan bahwa nah, kan banyak yang butuh Reni, banyak yang cita-cita Reni yang harus dicapai dengan hal-hal yang positif. Kalau nanti Reni melakukan apa itu terlambat sekolah, itu nanti melanggar keyakinan kelas atau tidak yang sudah kita sepakati di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Iya, Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang Reni langgar gitu? Keyakinan kelas datang tepat waktu, Bu, dan Reni tidak bisa datang tepat waktu gitu.
Baik, mari kita selesaikan bersama. Ibu akan bantu Reni untuk memecahkan solusi permasalahan ini gitu. Barangkali Reni kira-kira punya ide apa untuk memecahkan masalah ini? Mungkin saya akan bangun lebih awal, Bu, misalkan. Ataupun saya akan mengatakan kepada Ibu untuk Ibu pergi ke pasarnya lebih awal lagi sehingga nanti saya tidak terlambat sekolah gitu. Jadi munculkan solusi itu dari diri anak gitu. Kemudian kita dukung. Baik, Ibu setuju dengan apa yang menjadi keinginan Reni tadi, yaitu Reni eh, akan bangun tidur akan lebih awal, kemudian atau Ibu nanti pergi ke pasarnya lebih awal. Dengan seperti itu, Reni, keyakinan kelas kita akan terlaksana dengan baik, cita-cita Reni juga akan terlaksana dengan baik, sehingga Reni akan menjadi pribadi yang positif, pribadi yang nanti bermanfaat untuk banyak orang. Jadi buat kata-kata positif yang memberikan arahan kepada peserta didik itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi tanpa menghardik, tanpa menghukum, dan tanpa melakukan justifikasi ataupun hal-hal yang nilainya negatif seperti itu. Sepertinya sudah. Demikian tadi presentasi dari saya Bapak Ibu semuanya. Kita sharing tentang materi diseminasi disiplin positif. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Nggih, Ibu bisa dengar suara kami? Bisa, Bapak. Nggih, sebelumnya matur suwun sangat atas informasi yang sampun disampaikan. Alhamdulillah sangat berkesan dan sangat menarik menarik sekali bagi kami para guru. Insya Allah nanti apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi akan kami terapkan untuk keseharian kami. Mohon izin untuk menyampaikan satu pertanyaan. Ini kan apa ini? Itu masih sekitar remaja sebenarnya gitu nggih. Dan zaman-zaman sekarang ini masih banyak sekali remaja-remaja tuh yang suka bangkang kayak gitu ibaratnya. Nah, gimana nggih cara biar bisa mengantisipasi gitu. Mengantisipasi kan sekarang tuh banyak kenakalan-kenakalan remaja. Nah, apakah dengan tips dan ilmu yang sudah panjenengan sampaikan tadi kira-kira sampun bisa atau sampun sakit untuk mengurangi atau mengantisipasi kenakalan remaja itu? Ataukah masih ada tips dan trik yang lain yang mungkin bisa kami laksanakan? Bersuun sangat. Ya, terima kasih Bapak Sandy atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Apakah bagaimana menyikapi proses adanya kenakalan remaja saat ini? Apakah bisa menggunakan teori yang sudah kita bahas tadi terkait tentang segitiga restitusi? Bahwa kita tak ketahui semuanya, Bapak Ibu semuanya, adanya segitiga restitusi ini adalah membentuk sebuah karakter kepada peserta didik dengan disiplin positif. Artinya apa? Mendidik anak itu tanpa adanya kekerasan verbal, tanpa ada kekerasan fisik, sehingga kita sebagai pendidik itu bisa menuntun peserta didik dengan cara yang positif, dengan cara yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin kita di pertemuan selanjutnya bisa sharing-sharing lagi terkait disiplin positif yang insya Allah luar biasa sekali ya. Bagaimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Sandy, ada tanggapan lagi? Nggih, Bu Esther, matur suwun sangat untuk di pertemuan selanjutnya pasti akan sangat kami nantikan lagi apa yang bisa kami dapatkan. Terima kasih. Monggo selanjutnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Ibu, gini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dampak adanya peraturan kelas sama keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, untuk kedepannya itu dampak positif sama dampak negatif jika kita melakukan keyakinan kelas. Kan berbeda dengan peraturan kelas itu sendiri. Nah, dampak kedepannya itu seperti apa ya? Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Reza, atas pertanyaannya. Baik, membahas mengenai perbedaan keyakinan kelas dengan
apa itu peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu berpihaknya hanya atau peraturan itu muncul dari guru saja. Tapi kalau yang keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita ambil bersama peserta didik, sehingga peserta didik itu memiliki kesadaran diri, kemudian kemauan diri untuk menaati dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Adapun dampak positifnya yang bisa diperoleh adalah peserta didik itu melakukan yang menjadi keyakinan kelas atas kesepakatan bersama itu dengan dalam dirinya. Jadi munculnya perasaan dalam diri untuk melakukan hal itu sehingga anak itu tidak tertekan dan tidak terpaksa untuk melakukan itu. Tentu ini akan memberikan dampak yang lebih positif lagi pada karakter peserta didik bahwa peserta didik itu tadi bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bu Reza? Ya, terima kasih Bu Esther. Mungkin itu jadi pengetahuan dari kami, dari saya termasuknya, itu salah satunya ya. Oh, berarti ada perbedaan antara peraturan kelas sendiri sama kesepakatan kelas. Dan itu mungkin juga berdampak positif ke depannya. Oke, terima kasih Bu Esther atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya sepertinya ya bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi adalah penyampaian diseminasi disiplin positif yang pada intinya kita adalah pendidik yang diminta ataupun disarankan untuk mendidik peserta didik sesuai dengan kodrat. Jadi kodrat yang ada pada peserta didik itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini adalah hal-hal yang muncul ya pada diri peserta didik yang sudah dari Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan ini potensi-potensi peserta didik. Jadi yang kami luruskan bahwa peserta didik itu bukan seperti kertas kosong Bapak Ibu semuanya. Kalau kita konsepnya peserta didik itu adalah kertas kosong yang kita tulis sesuai dengan keinginan kita, bukan seperti itu. Jadi peserta didik itu adalah sebuah kertas yang sudah mempunyai asiran-asiran garis-garis yang kita tinggal menebalkan. Jadi mau dipaksa seperti apa, kayak misalkan kita mau didik anak kita sendiri gitu. Kita tidak bisa memaksakan anak ini menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tidak bisa. Karena apa? Anak ini sudah mempunyai kodrat anak-anak ini sudah mempunyai kodrat alam. Jadi kodrat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan di anak kita. Jadi tidak bisa mendikte sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita sebagai orang tua yaitu menebalkan tulisan-tulisan itu. Dengan seperti apa? Dengan hal-hal yang positif agar potensi-potensi anak ini nanti muncul sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki, sesuai dengan tadi yang kedua adalah kodrat zaman, bahwa proses kita mendidik itu tentu akan dikorelasikan dengan dinamika yang terjadi di tiap zamannya. Misalkan tahun ini ada perubahan hal-hal yang positif lainnya juga kita harus terapkan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Seperti itu nggih Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan masih sebenarnya kalau di pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini di guru penggerak ini nggih khususnya saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti di proses pembelajaran guru penggerak itu setidaknya kita bisa memahami konsep diri bagaimana kita menjadi peserta didik untuk minimal untuk anak kita dulu. Bagaimana kita tahu konsep diferensiasi, pembelajaran diferensiasi atau mendidik anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya, kita arahkan dan lain sebagainya. Barangkali itu Bapak Ibu semuanya penyampaian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
bisa lewat chat. Sudah lebih dari 1 jam, nggih. Baik, sepertinya sudah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya, semangat dalam mendidik peserta didik yang luar biasa sekali, teman-teman yang luar biasa. Semoga senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik peserta didik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya dan potensinya. Berkah untuk kita semuanya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri nggih, Bapak Ibu semuanya. Ya, Nggih, terima terima kasih. kasih. Ya, Terima terima kasih, kasih. Mbak Ya, makasih Ufeni. ya, Mbak Mbak Ibu-ibu semuanya. Matur suwun sangat. Nggih, Akhir sami-sami. kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.